Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khadamil anbiya wa habibi rabbil alamin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril asali wa dhiyaiha wa bahjatin nukusi wa shafaiha wa kutim alwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi hamda qadrihi wa miqtadil azim. Daripada titik permulaan dengan perputaran waktu yang begitu laju, yang tentu dengan kita masih ramai mengenangi saat ketika kita dalam usia 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa kita sekarang. Tidak terasa ternyata dengan kita sudah berada di penghujung umur. Tidak terasa ternyata dengan kita sudah pada usia penggal yang ketiga. 25 tahun yang pertama telah kita tinggalkan, 25 tahun yang kedua telah kita lalui, kita sedang berada pada 25 tahun yang ketiga. Apakah sampai pada tahun yang ke-75 tahun yang ke-75 itu kita tidak tahu. Bidayah dengan permulaan dan juga dengan perputaran waktu yang begitu cepat yang akan membawa kita kepada penghujung kita masing-masing. Maka dalam putaran waktu pada dua penggal yang pertama, apa saja yang sudah kita persiapkan untuk hari pembalasan? Tajuk kita tentang betapa dahsyatnya hari kiamat. Apa yang sudah kita lakukan untuk masa depan kita? Apa yang sudah kita persiapkan untuk kesudahan yang abadi? Dan juga apa yang kita amalkan, apa yang kita laksanakan? Apakah dengan kita mampu untuk memastikan kepastian yang tidak pasti, kesudahan yang seperti apa, dan di mana, pada jam berapa, detik yang keberapa, yang kita akan memutuskan nafas, dan terakhir dengan iringan, dengan kalimat yang kita harapkan, kalimat yang terindah, kalimat la ilaha illallah. Itu merupakan ucapan kata-kata yang termahal dalam hidup. Gimana kira-kira dengan kita mendapatkan penghujungan yang seperti itu? Agar bagaimana dengan kita dapat mengabadikan iman dan yakin yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Subuh mungkin tidak kurang daripada 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bab dengan kita lanturkan sebanyak-banyaknya agar tidak ada satu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing yang tidak meresapi, yang tidak menghayati, yang tidak merasakan, tidak hanya dengan kelezatannya, tapi juga dengan penuh makna yang dengan kita dengan kalimat tersebut ingin, baik itu dengan pori-porinya atau juga dengan bulu-buluannya, dengan rambut yang ada di kepala, kita juga inginkan satu persatu daripada bagian tertentu bertahlil, menyanjung, memuji Allah Jalla Jalaluh, isbat dan nafi, menafikan dan mengisbatkan zat Allah Jalla wa'ala. La ilaha, tiada Tuhan yang kita sembah illallah kecuali Allah. Ya Allah yang Rahman Rahim, Kau yang maha penyayang, Kau yang maha pengasih, yang Kau bijaksana, Kau yang maha kaya, Kau yang maha mengatur, maha agung, maha luar biasa, maha dengan segala-galanya. Takkan pada saat dengan kita pada waktu kita sehat, yang pada waktu dengan kita segar bugar, kita senantiasa selalu bergelut dengan dua kalimat syahadah,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita lantunkan pada waktu kita azan, kita lantunkan pada saat kita qomat, kita lantunkan kembali pada tiap kali kita duduk tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan sang pengasih dan juga yang maha pemurah dengan segala-galanya, harapan kami jangan sampai kami terelak, jangan sampai dengan kami terpisah dengan dua kalimat syahadat tersebut, khususnya secara khusus pada detik-detik terakhir kita nanti. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bidayah dengan manusia, bermulahan dengan manusia, bermula kita daripada tetes air mani yang kotor, atau bermula kita dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Kullukum li Adam wa Adamu min turab. Kamu adalah berasalkan daripada Nabiullah Adam alaihissalam, dan Nabiullah Adam itu berasalkan daripada turab, berasalkan daripada tanah. Kita daripada tetes air mani yang kotor. Itu kebersamaan, kesamaan yang sama antara satu sama lain. Yang dia raja, yang dia menteri, yang dia sultan, yang dia presiden, yang dia gubernur, yang dia menteri besar, dia wakil rakyat, sesiapapun dengan gelar, dengan jawatan, dengan kedudukan, dengan harta dan tahta yang dia milikinya, tetap kita dengan perbuatan yang sama, nutfah kadira, tetes air mani yang kotor. Dan juga kita dengan kewajiban yang sama. Aku ciptakan kamu bukan untuk dunia, bukan untuk politik, bukan juga untuk pembangunan, bukan juga untuk kediaman, bukan untuk beranak, bukan untuk berketurunan. Aku ciptakan kalian adalah min ajli ibadati, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu adalah untuk ibadah, untuk mengubudiyahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang sama, peluang yang sama, peruntukan yang berbeza-beza. Ada di antara daripada kita diberikan umur sampai kepada 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Kalaulah usia kita muslimin musliman tidak lebih daripada hanya setakat dalam 30 tahun atau yang setakat dalam 20 tahun saja, yang walaupun hanya sekedar dalam 10 tahun setelah kita dewasa, 5 tahun misalnya selepas kita balik, itu kita sudah memadai, itu waktu sudah memadai, sudah cukup untuk kita meraih ridha, rahmat, maghfirah, keampunan daripada Allah Jalla Jalaluhu. Asalkan dengan satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing itu mempunyai slogan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, dengar dulu, wa ata'na, kita patuhi. Sami'na berarti kita mengaji, kita dengar, berarti dengan kita belajar, kita ambil pelajaran, kita makan yang terindah dalam hidup, kita juga inginkan yang terindah dalam ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Qalu sami'na, kita dengar yang pertama, berarti dengar kita amati, kita pahami, kita pelajari. Jangan sampai kita tidak paham. Apalah artinya handphone kalau kita tidak pandai menggunakan? Apalah artinya dengan kereta kalau kita tidak boleh memandunya? Apalah artinya dengan tempat kediaman yang indah dan juga serba mewah dan megah, tapi ternyata dengan kita tidak dapat menggunakannya? Kemewahan daripada segala sesuatu, saat ketika dengan kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Alhamdulillah, yang terbaik dengan pandangannya, yang terbaik dengan penglihatannya, yang terbaik juga dengan seleranya, yang terbaik dengan kehidupannya. Al-Qur'an dinyatakan bahwasanya kita diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk, jadikan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa dan bentuk. Alhamdulillah. Ini dengan mulut yang serbaguna, makannya dengan mulut, minumnya dengan mulut, bercakapnya dengan mulut, berbicaranya dengan mulut, berkomunikasinya dengan mulut. Maka mulut yang serbaguna jangan sampai kita gunakan secara sembarangan. Jangan merepek, jangan merapu, jangan berdusta, jangan curang. Jangan sampai ucapan kata-kata kita ucapkan itu menjadi sia-sia, akan menjadi kesan buruk, akan berdampak negatif ke dalam kehidupan kita. Aku dah bagikan yang terbaik kepada kamu, terbaik dengan pandanganmu.
sejelas kau memandang yang cantik memang cantik, yang huduk memang huduk, yang indah memang indah. Masya Allah, tabarakallah, memang betul-betul memukau hati dan perasaan. Seketika dengan kita melihatnya, betul-betul tergugah hati kita pada waktu kita mendengar lantunan suara yang merdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini salah satu daripada letak imam di Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga salah satu dari berantak qurra kita di Timur Tengah. Kita dapat membeza-bedakan dengan pendengaran kita yang terbaik dengan pendengarannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam mana dengan kita boleh jam yang tadi dengan bacaan imam kita rakaat yang pertama membaca wal 'adiyati dhabaha, rakaat kedua ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Macam mana kita boleh tahu bacaan ayat tadi itu betul atau juga tidaknya, mahraj tepat atau tidaknya, itu dengan perantara telinga. Berarti pendengaran kita bagus. Kita dapat membeza-bedakan antara yang cantik juga dengan yang tidak. Kita dapat membeza-bedakan antara yang indah dengan yang tidak dengan perataan mata kita melihat. Kita juga dapat membeza-bedakan antara rasa dengan rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Air kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Teh tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Sirap mandung. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Melaga. Masya Allah. Ini anugerah daripada Allah Jalla Jalaluh. Semua yang terindah itu kita ingin membuktikan apa yang Allah bagikan kepada kita, yang walaupun semuanya itu berasalkan daripada setetes air mani yang kotor, tapi ternyata dengan leluasa kudrat Allah Jalla Jalaluh yang sehingga dengan kita berpuas hati, merasa seluruh juga merasa senang dengan kemampuan atau dengan kecanggihan, kalau dengan bahasa canggih, dengan kegunaan satu persatu daripada bagian anggota tubuh kita masing-masing. Itu belum lagi dengan kita berpindah kepada semangatnya, kepada keinginannya, kepada nafsunya. Belum lagi dengan kita berpindah kepada akal pemikirannya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada kata-kata yang patut untuk kita ucapkan selain daripada alhamdulillah, dengan segala kesempurnaan yang kau berikan kepada kami, alhamdulillah, dengan segala nikmat yang kau anugerahkan kepada kami, alhamdulillah, dengan berbagai nikmat, dengan berbagai kenyamanan, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman yang senantiasa selalu bersama kami. Tapi juga pada masa yang sama kami tetap memohon, ya Allah ya Arhamar Rahimin, waladaina mazid. Kita inginkan ziyadah, lebih daripada itu. Tidak hanya kenikmatan yang kita nikmati pada waktu kita memandang, kenikmatan yang kita nikmati pada waktu kita mendengar, kenikmatan yang kita nikmati pada waktu kita makan dan minum, pada waktu kita bercakap, pada waktu kita berbicara. Kata-katanya sederhana tapi memukau dan juga menggugah hati dan perasaan. Saya perhatikan daripada beberapa majlis dalam beberapa hari terakhir ini. Yang pertama pada waktu di Sprijaya, yang kedua salah sebutannya tapak, pada itu di Cyberjaya, yang kedua pada itu di UTM, yang ketiga pada waktu di Masjid Wilayah Persekutuan, yang keempat pada waktu tadi pagi di Masjid Putrajaya. Penghujung sekali dengan doa daripada Habib Omar, membuat hati jadi tergugah, membuat hati jadi terharu, membuat hati kita jadi terasa dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah, tabarakallah, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum. Yang walaupun dengan nada rentang suara beliau taklah tinggi sangat, taklah juga senyap sampai tidak kedengaran, tapi macam mana dengan isi kandungan lantunan doa yang dipanjatkan kepada Allah, permintaan yang dimohon, membuat hati kita jadi terharu, membuat sebahagian daripada kita meneteskan air mata. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, takkan engkau tidak menganugerahkan yang teristimewa daripadaku, yang terbaik daripada anggotaku. Aku dengan usaha, aku dengan kehendakmu, aku dengan hikmat dan juga dengan pemberianmu telah pandai memilih milah, telah
telah pandai membeza-bezakan antara yang cantik dengan yang tidak, antara yang indah dengan yang tidak, antara yang buruk dengan yang tidak. Coba bismillahirrahmanirrahim. Ini nampak dah berubah nih. Ini nampak seperti dah basi. Ya basi kah? Minta maaf bi, minta maaf saya. Itu sebenarnya masakan itu sejak daripada pagi semalam. Pantasan. Kalau tuh makanan sejak daripada pagi semalam tidak disimpan ke dalam peti es, maka saja dia akan berubah. Alhamdulillah punya selera yang sehat. Maka ya Allah Arhamar Rahimin, tidak hanya sahkan selera kami itu dalam makanan dan minuman. Kesehatan kami tidak hanya dalam memilih mila yang terbaik dan yang terindah. Kami juga inginkan yang lebih daripada itu, yang terindah dengan amalannya, yang terindah dengan keyakinannya, yang terindah dengan bacaannya, yang terindah dengan penampilannya, yang terindah dengan sumpahyannya, yang terindah dengan zikirnya, yang terindah juga dengan pakaiannya. Pakaian wa libasut taqwa, tidak ada pakaian yang lebih indah daripada libasut taqwa, pakaian dengan takwa Allah Jalla Jalaluhu. Walibasut taqwa dzalika khair ya arhamar rahimin. Sehingga dengan ilmu Rabbana yang kita lantunkan tadi itu, samihna wa ata'na, maka dengan kita mampu untuk membeza-bezakan antara yang betul dengan yang salah, antara yang tepat dengan yang tidak. Tadi cantik kalau pada tu abang membaca pada kaca pertama, wal adiyati dhabha fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa asarna bihi naqran fa wasatna bihi jam'a. Rakaat kedua, bismillahirrahmanirrahim, al-qadiyatu mal-qadi'ah. Surah dibaca secara berurutan. Bukan tidak sah, bukan tidak boleh, sebab karena kita sudah dimanjakan dengan yang indah, yang indah dengan teknologinya, yang indah dengan transportasinya, yang indah dengan pakaiannya, yang nikmat dengan syakab tiga rasanya, sampai kita di Malaka sanggup beratur orang datang daripada KL hanya untuk mendapatkan kuih Korea. Allah, tak tahu adzan berkumandang, beraturnya cantik, tapi panggilan adzan berkumandang kita tidak cantik. Beraturnya luar biasa, panas tidak problem, beratur panjang pakai kereta jauh sekali. Itu dekat Melimawa, dekat Limungan. Ada lagi yang hang kelapa muda tuh, beratur itu di situ. Kota Perakolok datang dari KL. Daripada Terengganu hanya untuk mendapatkan kuih Korea. Tetapan kuih Korea, alhamdulillah, sudah nikmat betul. Kita yang kebahagiaan yang dapat beli cepat, alhamdulillah kebahagiaan pada saat ketika itu, ya Allah, macam seperti dengan kita kejatuhan ila dong kada, macam seperti dengan kita mendapatkan syafaatul uzma, macam seperti dengan kita mendapatkan minuman daripada telaga Kausar, serodoknya. Tapi yang tidak cantik, beraturnya sudah cantik, pengorbanan daripada Terengganu, daripada Kedah, daripada Perak, daripada KL, itu sudah luar biasa. Pun juga buat pengorbanan semacam itu, di saat dengan kita datang ke rumah, pada itu dengan kita melaksanakan salat 5 waktu, pada itu dengan kita berzikir, bertasbih, menyanjung, memuji zat yang maha agung dan juga maha hebat. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita lantunkan dengan hitungan yang cukup, dengan rentah yang cantik, dan juga pada bahasa sama kita hayati. Subhanallah, Maha suci Allah. Kamu katakan aku suci ataupun juga tidak, kau agungkan aku ataupun juga tetap saja aku ini agung. Kalau kita tak katakan maha suci Allah, Allah tetap maha suci. Kalau kita tidak katakan maha agung, Allah juga maha agung. Kalau kita tidak katakan maha besar, tetap saja Allah besar. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha bijaksana. Jadi apa saja hikmahnya kau ucapkan subhanallah, maha suci Allah, artinya sucikan hati kami daripada syirik, sucikan hati kami daripada riya, sucikan hati kami daripada ego,
daripada angkuh, daripada sombong, daripada takabur. Sucikan kehidupan kami daripada perkara-perkara mungkar. Sucikan hidup kami daripada maksiat. Sucikan pandangan kami daripada menatap kepada seseorang dengan pandangan silis. Sucikan telinga kami daripada perkara yang kau murka. Sucikan langkah kami tidak melangkah kedua belah kaki kami kecuali ke tempat yang akan membuat kami semakin dekat kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Subhanallah, Maha suci Allah. Sucikan juga perut kami daripada syubhat. Bersihkan mulut kami daripada perkara-perkara yang terlaknat, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang terkutuk. Subhanallah, subhanallah. Sucikan kami juga daripada bencana, daripada musibah. Itu penghayatan dengan tazmih yang kita lantunkan bersama pada tiap kali sembahyang. Kenapa? Sebab kalau hanya setakat dengan suara, insya Allah dengan MP3 atau juga dengan LCD atau dengan netbook, dengan komputer pun juga pandai, lebih pandai dengan rentak lagu yang merdu betul, bahkan dengan daya ingatan yang mantap. Tapi mereka tidak mampu untuk menghayatinya, tapi mereka tidak mampu untuk memahaminya. Yang mampu untuk memahami itulah makhluk yang berasalkan daripada setetes air mani yang kotor, yang akan berkesudahan menjadi bangkai yang besar, yang mempunyai kewajiban untuk ibadah kepada Allah antara hidup dengan mati sampai ke akhirat, membawa najis ke sana dan ke sini. Gimana dengan kita tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah? Bagaimana dengan kita tidak jadi manusia yang tawadhu? Bagaimana kita tidak jadi manusia yang rendah diri? Sebab kena dengan kita pada saat dengan kita meyakini yakinnya kotoran najis daripada kencing yang kita bawa ke sana kemari ya Arhamar Rahimin, dari masa ke masa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Sebab ada yang kadang-kadang tidak buang air besar sampai 3-4 kali. Ini yang normal tiap pagi, pepak. Allah, kita cium baunya daripada siakar 3 rasa, daripada masak asam pedas yang sedap tadi itu, ternyata macam tu baunya. Siapa yang cium? Kita sendiri. Oke, kalau ternyata macam tu bau kotornya, macam tu bau bauannya, macam tu bunyinya, okelah. Kalau begitu tidak sepatutnya aku melangkah lebih daripada kedudukan itu. Tidak sepatutnya dengan aku merasa lebih daripada orang ramai. Tidak sepatutnya dengan aku merasa yang terhebat. Kenapa? Ya Allah, sebab aku tahu itu kesemuanya itu kena daripada kita saja dengan kita lalu cium. Coba kalau Bang Fahru, Ustaz Fahru yang berkentut, semuanya akan komplain. Coba kalau pada tu kita cium bau najis daripada orang lain, kita akan merasa keberatan. Ni tak bau bosok, ni kotor. Kita cari daripada mana sumber bau tadi itu. Tapi kerana dia daripada kita, akhirnya kita okey saja. Allah berpak, ceret beretkah, namanya menceretkah, bosokkah, tak ada bunyi tapi baunya kuat. Ya Arhamar Rahimin. Nah yang macam tu patutkah angkuh, patutkah sombong? Allahu Akbar yang kita lantunkan sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang pertama, Engkau Maha Suci. Sucikan kami Allah daripada penyakit. Sucikan kami daripada kotoran. Sucikan kami daripada wabah. Sucikan kami daripada sifat-sifat yang tercela. Sebab kerana kami pandai memilih-milah, maka kami memohon kepada Engkau ya Allah pun juga yang terbaik dengan ibadah kami, yang terbaik dengan pengabdian kami, yang terbaik dengan pergaulan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan salam kepada sesiapa saja. Kenapa? Sebab dengan kita inginkan ganjaran pahala, kita dapat pahala itu tidak cukup. Tak syok, tidak seronok. Kalau pada itu kita menikmati suatu keindahan, hanya sekali kita siang menikmatinya. Terasa lebih nikmat. Keindahan itu kalau kita nikmati dengan orang ramai. Siakap 3 rasa, nasi kerabu, nasi dagan, itu pada itu kita rasa, ini lain dagannya. Ini memang betul-betul nasi dagan atas tul.
bukan samping tu, bukan bawah tu. Ini memang betul orang Terengganu yang buat. Maka kita teringin kadang-kadang kita sekali dengan anak-anak cucu kita. Kalau dengan suami, teringin juga dengan istrinya. Kalau dengan istri, teringin juga dengan suaminya. Kalau dengan kita suami istri, teringin juga dengan anak-anak kita dapat menikmati kenikmatan makanan tadi itu. Itu biasanya semacam itu. Maka juga dengan kita, tidak hanya kita merasa yang penting aku. Itu namanya sifat ego. Mementingkan diri pribadi. Kita bagi salam kepada orang kenapa? Supaya banyak pahalanya, supaya banyak kebaikannya, supaya jadi mulia dia, supaya teman-teman kita akan menjadi teman kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Jadi yang menyahut depan saja. Assalamualaikum. Salam sejahtera, keselamatan, atau salam madani lah kalau tahu sekarang ini. Salam madani pagi-pagi kuliah madani. Nanti ke depan kuliah Malakawi. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kalian. Kita inginkan kesejahteraan kepada mereka. Kenapa? Kenapa kita sahut-sahutan? Assalamualaikum, terus kita sahut waalaikumsalam. Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kamu. Sebab kita inginkan kesejahteraan kepada orang ramai. Sejahtera, aman, selamat, kita boleh berjamaah di sini pada tiap waktu. Sejahtera, aman dan selamat, kita boleh berkumpul. Ada. Lupa. Sejahtera, aman dan selamat dengan kita dapat dengan aktiviti, kita dapat melaksanakan aktiviti kita masing-masing. Sejahtera, aman dan selamat, maka dengan kita dapat melaksanakan tugas-tugas harian kita dengan baik. Coba kalau pada waktu kita lemah, pada waktu kita sakit, pada waktu orang itu lagi sedang tertindas, teraniaya, atau juga lagi sedang dalam kebingungan, itu semuanya problem. Maka kita doakan kesejahteraan untuk mereka. Sebab kesejahteraan daripada mereka itu justru juga kesejahteraan kepada kita. Pada masa yang sama, aku tidak senang, tak seronok, tak syok kalau aku tidak memberikan imbal balik cara gaya yang sama. Diberi juga kita beri, ditolong kita tolong, diperhatikan kita perhatikan, ditegur kita nasihati. Terjalin hubungan persaudaraan satu antara satu sama lain, terjalin hubungan mahabbah, sayang, menyayangi, cinta, mencintai, dan itu merupakan tempat, merupakan ubudiyah yang teristimewa, yang terbesar balasannya nanti pada hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat, tidak ada kedahsyatan yang mereka saksikan, sebab mereka sedang berada ala manabira min nur, sedang berada di atas mimbar cahaya. Tapi kita bersabda dengan mereka dengan senang renang, dengan rasa aman dan selamat, dengan rasa aman dan bahagia. Di saat dengan orang ramai lagi sedang dimuhasabah, dihisab oleh Allah Jalla Jalaluh. Daripada mana kedudukan tadi itu? Di antara daripada asbab musababnya, daripada mahabbah, rasa cinta yang terjalin antara sesama kita. Maka dengan kita akan terjalin rasa mahabbah dan cinta. Mahabbah akan membawa kita ke dalam surga. Yang pertama, tapi kita bersabda, kalian tidak akan masuk surga kecuali setelah kalian beriman kepada Allah. Kalian tidak akan beriman kecuali setelah kalian berkasih sayang antara sesama kamu. Iyankah aku perkenalkan kepada kalian agar kalau pada waktu kalian melakukannya, kalian akan berkasih sayang. Afsus salam, sebarkan salam antara sesama kamu. Assalamualaikum, muslimat kahabrakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera semuanya, selamat daripada mengantuk, selamat daripada hutang, selamat daripada lenguh, selamat daripada hilang mood dan hilang semangat, selamat daripada penyakit. Itu mana assalamualaikum. Makanya Nabi kita kata sebarkan. Kita tidak tahu salamnya siapa. Jangan-jangan daripada salamnya orang yang kita pada selis tadi itu yang dikabulkan oleh Allah. Karena kamu telah mendoakan aku agar aku selamat, agar aku bahagia. Aku juga akan mendoakan berdaya yang sama kepadamu. Waalaikumsalam, kalian juga aman dan selamat. Antara kita di tauhid. Mulai. So ada ostok sudah. Allah subhanahu. Nanti kita dengar azan, tasahud secantik mungkin, cukup
Lepas tu kita berdoa, kita berzikir, dan kita lanjutkan dalam beberapa. Okey, umbiman insyaAllah. Ya, Allah. Dan minta izin nak salam. Tangan Nabi dapat kan Nabi mana ikut dengan problem tak dapat. Nabi berkat. Mesti tolong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أسعد في كي أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلق الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله
Karimullah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Al-Badhiyantus Salihat. Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Wallahu akbar, dan Allah yang maha besar. Itu keempat-empat jaib, bukan daripada kita. Kita yang melantulkan, bukan kita yang punya produk, bukan kita yang memiliki kata-kata juga dengan untayan yang kita ucapkan, bukan juga itu adalah untuk kepentingan diri pribadi kita yang dengan manfaat akan kembali kepada kita kalau bukan kerana dengan pembalasannya daripada Allah. Allah yang kita sanjung, zat Allah yang kita puji. Alhamdulillah punyanya Allah, walhamdulillah punyanya Allah, la ilaha illallah miliknya Allah. Allahu Akbar. Kira-kira pada saat dengan kita menyanyikan lagu daripada seseorang dengan bahasa lagu, dengan bahasa drama, dengan bahasa musik, dengan bahasa hiburan, pasti dengan kita dapat menilai letak yang seperti apa, lagu yang seperti apa, bacaan yang seperti apa. Kalau pada itu dengan kita, bukan kita yang punya produk, bukan kita yang punya senario, bukan kita yang punya kata-kata, kita sudah merasa indah. Bagaimana kira-kira dengan sang pencipta yang memiliki kata-kata tersebut seketika kita lantunkan dengan begitu merdu? Kalau kita saja berasa seronok, macam mana Allah tidak ridha, macam mana Allah tidak akan memberikan rahmat dan keampunannya kepada orang yang melantunkan wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik. Dan juga dengan al-baqiyatus salihat, amalan yang kekal abadi itu selama-lamanya, itu yang terbaik untuk Anda. Kita lantunkan dengan letak yang bagus, dengan penuh penghayatan. La ilaha illallah, subhanallah, maha suci Allah. Ya Allah, kami memang betul-betul mengharapkan takdis, mengharapkan tathir, agar dengan kami bersih, hati kami bersih, tidak menyimpan rasa dendam, tidak menyimpan rasa benci, tidak menyimpan rasa murka kepada sesiapapun. Wujudkan ke dalam kalbu kami rasa mahabbat dan juga rasa cinta kepada sesiapapun daripada hamba-hambamu, yang walaupun kepada orang yang melakukan kemaksiatan, yang walaupun kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Tidakkah orang yang berbuat maksiat, yang jadi yang dijuluki atau yang disebut dengan bahasa pendosa, sanksi, zalim, diktator, atau dengan sebutan-sebutan seumpamanya, mereka itu juga daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salam kepadanya. Jangan segan untuk kita memberikan salam kepada manusia degil, kepada manusia sanksi. Ucapan assalamualaikum boleh jadi daripada mulutmu yang bersih, mampu untuk merubah karakter, perilaku, perangai daripada orang tadi itu sehingga dia menjadi orang yang baik. Kamu tidak menyangka di luar daripada dugaanmu, yang maha menata dengan hati itu adalah Allah, yang maha melihat itu adalah Allah, yang maha memberi itu adalah Allah, yang maha ngasih itu adalah Allah. Boleh jadi antara kamu asbabus sababnya, sehingga dengan ucapan salam yang kuucapkan tadi itu membuat secara total berubah. Masya Allah, 360 derajat daripada manusia degil, daripada manusia samsi, ternyata tersuit hatinya untuk dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Asbabus sababnya belayan kasih sayang, salam yang kita ucapkan. Hafsus salam atas temu, sebarkan salam. Sami'na terlebih dahulu, dengar, mengaji dan belajar. Kemudian yang kedua, wa ata'na, kita amalkan. Jadi tidak hanya setakat dengan teori, tidak hanya sekedar dengan kita belajar,
kuliah demi kuliah, tu guru dah berapa yang mati. Daripada pengajian kepada pengajian, daripada kuliah kepada kuliah, daripada nadwa kepada nadwa, daripada daurah kepada daurah, daripada tu guru kepada kiai, daripada kiai kepada maulana, daripada maulana kepada baba. Tak cukup setakat itu saja, panggil jemput pula yang daripada Mesir itu dengan Syahli Jum'ah, ikut pula yang daripada Yaman Tarin itu dengan Habib Omar. Tapi kenapa tidak berubah? Kenapa tidak ada perubahan? Kita ingin hidup kita pada waktu kita berkahwin dengan seorang perempuan, kerana dia sudah kursus memasak, berbulan-bulan belajar masak syakat 3 rasa, takkan tidak boleh memberikan, menyajikan masakan syakat 3 rasa yang sedap, atau juga masakan pedas yang sedap. Hak melakukan pedas sangat, kurangkan pedasnya supaya senang kita nikmati. Jangan sampai tersisa teraniaya kita dengan makanan sampai merah muka kita, sampai keluar peluh kita, sampai gatal kepala kita. Itu tidak lagi syakat 3 rasa, itu syakat 6 rasa namanya. Asal pedas bukan pedas, jadi belaka pedas. Kenikmatan itu bukan untuk menyiksa diri, kenikmatan itu untuk kita nikmati. Sami'na wa ata'na, kita dengar, kita pelajari, kita amalkan, kita laksanakan. Alhamdulillah, tadi kita pada tusbih ada sutra musalli. Biasanya imam letak sejadah di sini, pelindungnya sana. Itu jauh, pelindung sana itu jauh. Itu bukan jadi pelindung, bukan jadi sutra, bukan jadi pelindung orang sembahyang. Ini cumanya sekali 5-6 orang saja. Takkan dengan kita maju ke depan. Terus imam sembahyang dekat tiang handphone situ, tak ada masalah. Nak sembahyang di situ juga boleh, tapi cari pelindung. Keluarkan sutra, mana gambar sutra. Sutra itu senantiasa bawa. Kalau tak ada sutra ni boleh jadi sutra. Alhamdulillah tadi kita ada pelindung. Nah itu makna daripada wa apa'na. Kalau pada tu tajuk pembicaraan kita takkan makan minum dengan basmalah dan hamdalah pada penghujungnya. Makan minum dengan tangan kanan. Jangan dengan kita tidak berubah cara makan kita. Kita rubah. Kita makan minum dengan tangan kanan. Itu mana wa ata'na, sami'na, mengaji karena kita dengar. Wa ata'na, kita patuhi dan juga kita taati karena untuk kita amalkan. Ghufranaka Rabbana, sebab kena hanya keampunanmu yang kami harapkan. Subhanaka Rabbana, ni berapa ni buat maksiat. Tengok kadang-kadang tertengok, kadang-kadang sengaja menengoknya. Ni sutra. Jadi nanti mana-mana saja pada di rumah kah, ni sutra. Ni Cina buat. Cina tu Melayu, Jepun tu Melayu, Eropah tu Melayu. Terserah, ni baru satu pesen. Banyak pesen yang bagus daripada ini. Buat yang untuk ukuran seperti jati. Yang penting salah kita ada pelindung. Ada tak ada orang lewat depan kita di rumah. Kalau kita di rumah spend depan tembok, depan tiang, itu mana was apa'na, kita amalkan. Emosi kita tapi kita amalkan berkat. Kenapa perlu dengan kita mengamalkan ilmu? Sebab kalau tadi dengan kita dapat membeza-bezakan, milih-milah antara indah dengan yang tidak, yang lengkap dengan yang tidak. Ini kurang sejuk ni, ikutlah. Misalnya ni saja zonya. Ini kurang sejuk. Mesti kita akan pikirkan, cuma mana sebenarnya ekor kita jadi sejuk. Kalau kurang terang, kita tambah lagi penerangannya. Kalau kurang angin, kita tambah lagi kipas. Kalau perlu beli kipas yang besar tu, supaya semuanya kebagian kipas. Kalau kipas yang sini, kalau kipas yang situ tu mati, maka tak kebagian. Kalau kipas yang sana tu kita hidupkan, kasih tak kebagian. Karena kipas ada di merata tempat. Tahu juga dengan kipas yang besar. Kipas yang besar, satu kipas saja cukup untuk semuanya. Itu sama dengan syafaat hari kiamat. Ada syafaat yang seperti individu. Ini tu orang perorangan saja. Tapi kipas yang besar tu syafaatul ummah, syafaat yang Allah berikan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secepatnya dengan kita mengatasi. Oh, lampu mati, kita ganti lampunya.
itu dengan meja, itu dengan mimbar, itu dengan mihrab, itu dengan tembok, itu dengan kursi, itu dengan cermin. Apa yang rusak di rumah kita akan kita perbaiki. Perbaiki juga ibadah kita, perbaiki juga duduk kita di masjid, perbaiki kita pada waktu kita bersama orang ramai, perbaiki kita pada waktu kita bersama para malaikat cantik. Kenapa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana, sebab kami mendambakan keampunan-Mu ya Allah. Na'udzubillah kalau pada hari kiamat kita tidak mendapatkan keampunan. Na'udzubillah kalau kita tidak mendapatkan tatapan rahmat dan ridha daripada Allah. Na'udzubillah dengan janggut yang sudah putih, dengan uban yang bertaburan di sana sini, kalau kita belum mendapatkan rahmat dan ridha, kalau kita tidak termasuk orang yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu, itu betul-betul celaka, haram jedah betul manusianya. Kalau pada saat dengar kita sudah sami'na, kemudian wa ata'na, tapi tidak mendapatkan ghufranaka rabbana. Kenapa ghufranaka rabbana? Keampunan-Mu yang kami dambakan, keampunan-Mu yang kami harapkan. Wa ilaihil masir, kepadanya lah kita akan kembali. Kita ingin kembali dalam keadaan bersih. Ya Allah, baru insyaallah dengan kita tidak akan mempersilahkan seseorang yang bajunya kotor, kakinya kotor, tak mandi selama tidak kurang daripada setahun, sampai setahun sebulan, sampai sebulan seminggu, tak mandi seminggu, bau bosok, bau kotor, kakinya kotor, celananya kotor, bajunya kotor, itu kita tidak bagi dia masuk. Kalau hanya dengan kotoran saja kita tak bagi orang itu masuk ke rumah kita. Memangnya rumah kita itu istana kah? Rumah kita itu yang termewah kah? Yang termahal kah? Yang terindah kah? Kalau rumah kita megah mewah sekalipun, ada rumah kopral kita, jutaan manusia buat rumah, biliknya tidak kurang daripada 100, ada yang sampai ribuan. Itu istana Tuanku Sultan Hasan Barki 2.700 berapa biliknya saja. Banyak sungguh. Tapi yang walaupun rumah kita apa adanya, baru rumah teres, rumah susup, rumah banglo kecil, kita beli dalam harga 100.000 sekalipun, tetap kita tak bagi orang yang kotor masuk ke rumah kita. Kalau kita tak bagi orang masuk, Allah perkenankan seseorang masuk ke rumah Allah, ke dalam surga, matanya kotor, tangannya kotor, kakinya kotor, pikirannya kotor, hatinya kotor, langkahnya kotor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita meyakini wa ilaihil masir. Oke, pertanyaan sebelum kita akhiri dalam 15 menit terakhir. Pernah tak kita mendengar cerita gempa bumi? Pernah. Pernah tak kita menyaksikannya? Saya pernah. Mendengar sering. Menyaksikan pernah sekali pada masa di Mesir. Pernah tak dengan kita mendengar cerita tentang Gunung Berapi? Pernah. Itu dengan lahatnya seperti apa? Pernah terdengar kita menyaksikannya? Belum. Tapi daripada gempa bumi, kita senaraikan, daripada gempa bumi, kepada gunung berapi, kepada tanah longsor, kepada banjir, kepada tsunami, dalam berapa ramai ada orang-orang tua, dalam berapa ramai perempuan-perempuan hamil secara seketika langsung melahirkan? Tidak pernah berlaku. Dzatu hamlin wa tadau dzatu hamlin hamlaha, dahsyatnya hari kiamat itu perempuan yang lagi sedang hamil semuanya akan diguguran, akan melahirkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, kalian berusaha macam seperti orang mabuk, orang yang tidak sadar diri. Dahsyatnya hari kiamat membuat sebuah manusia menjadi mabuk. Yauma yaj'alul wildana syiba, hari kiamat yang membuat dengan anak-anak remaja jadi tuang. Dahsyat-dahsyatnya nuklir, bom atom sekalipun, atau juga dengan kecanggihan teknologi Pet Patriot, atau dengan skat-skat, dengan senjata atom, dengan senjata nuklir. Apakah sampai membuat anak-anak remaja sekecil Muaz langsung jenggot putih, berkepala putih? Itu dahsyatnya hari kiamat. Ya Allah, sampai kita tidak mengenal ini Irfan, orang Johor Baru, ini Usah Pahru, itu anak pada Pak T, Dr. Azmi, ini Huan, keletihan, ini kita boleh kenal.
Ini orang Melaka, kita boleh tahu ini bini istri. Pada tu kita keluar, kita boleh cas kasut kita. Kita boleh cak kereta kita, takkan kita naik kereta orang lain. Kita boleh cak hari kiamat, dahsyat hari kiamat. Itu sampai dengan satu persatu sudah tidak kenal. Baik itu dengan suami dan istrinya, baik itu dengan adik-adiknya, sanak dan saudaranya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, amma fi salasati mawafina fala. Cintanya baginda kepada Sayyidatuna Aisyah, sayangnya baginda kepada Sayyidatuna Aisyah, dampan mahabbah yang tidak ada tandingannya. Kira-kira seusia kita, muda lagi, seusia kita 55, lebih kurang. Cukup, betul. Allah hebat, pernah tak jogging dengan mini? Sampai sekarang nih pernah jogging dah dengan bini. Nabi kita pernah jogging dengan Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, Safiyullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Asyrafal Khalqillah. Ternyata Nabi kita pernah jogging dengan Sayyidatuna Aisyah. Kali pertama dengan Sayyidatuna Aisyah mereka menang, Nabi kita dikalahkan. Beberapa tahun kemudian Sayyidatuna Aisyah Nabi kita kalahkan. Nabi kita kata yang hak ini dengan yang hak dahulu. Dahulu kau menang karena Sayyidatuna Aisyah masih muda. Tapi pada waktu beliau sudah mulai naik, timbangan sudah mulai bertambah, maka pada waktu Nabi kita kalahkan juki dengan istri. Berarti cinta sungguh. Ya Allah, Nabi kita perhatikan Sayyidatuna Aisyah minum itu di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita perhatikan pada tu Sayyidatuna Aisyah minum, di mana Sayyidatuna Aisyah meletakkan bibir beliau pada tu minum air, di situ Nabi kita letakkan bibir beliau. Sampai pada tu ditanya oleh orang ramai, man ahabbun nasi ilaik, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Nabi kita bersabda Aisyah. Maka sampai lagu Aisyah, ada lagu Aisyah. Saya tidak hafal lagu itu. Sampai dibuatkan lagu Aisyah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita terlampau cintanya baginda kepada Sayyidatuna Aisyah. Mana dengan beliau pernah mengajar Sayyidatuna Aisyah untuk menonton, nak nonton tak, nak tengok tak. Itu orang-orang Habasyah lagi sedang mengadakan pertandingan perang, lagi sedang mengadakan latihan perang di dalam masjid. Nak tengok tak? Nah, Sayyidatuna Aisyah letakkan dagu beliau di pundak atau di bahu baginda Nabi dan berlindung dengan tubuh baginda Rasulullah SAW. Jadi kena dengan kecintaan baginda yang ketara kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala tertanya-tanya, beliau bertanya kepada baginda, nanti hari kiamat masih ingat aku tak? Ingatkah baginda dengan aku pada hari kiamat? Nabi kita bersabda amma fi salasati mawatil. Kalau pada 3 tempat itu kita tidak saling kenal mengenal, indah tabayuris so'ok, pada tu berterbangnya dokumen catatan amal ibadah kita masing-masing, bersihkan dokumennya sebelum kita pergi, banyak-banyak taubat istighfar sebelum kita pergi, mohon ampun rahmat dan ridha kepada Allah sebelum kita pergi, mohon agar terelak daripada azab api neraka, terelak daripada fitnah dunia wal ma'ya wal ma'bad, terelak daripada fitnah masjid dajjal sebelum kita mati, sebelum kita bertemu. Sebab nanti kalau pada hari kiamat pembersihnya tidak lagi dengan tobat, pembersihnya tidak lagi dengan langkah-langkah kita ke masjid, berbanyak langkah untuk menuju ke masjid. Mungkin ini dasar daripada asbab masjid ini kecil tapi panjang, luasnya 10 meter, 3-4 lebih kurang adalah 11 meter, panjangnya 31. Berarti itu supaya langkah kita jadi banyak. Kasratu khufa ilan masjid, untuk memperbanyak langkah ke masjid-masjid, itu penghapus dosa. Senin Khamis jadi yang berpuasa pada siang hari tadi itu untuk penghapus dosa. Sembahyang 5 waktu untuk menghapus dosa. Wudu yang sempurna penghapus dosa. Al-umratu ilal umrati, daripada umrah kepada umrah penghapus dosa. Ramadan ila Ramadan, daripada puasa Ramadan kepada Ramadan berikutnya penghapus dosa. Pergi melaksanakan ibadah haji, lam yarbus walam yafsuq, raja min dzunubi kayu mawaladat umuh, pun juga menghapuskan dosa.
bebaskan hamba saya kalau ada berduka untuk menghapuskan dosa itu di dunia. Di akhirat yang terbawa dosa sampai ke negeri akhirat, pembersihnya naudzubillah murka Allah dan juga dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Rabbana, tadi dengan kita buat pernyataan 4. Yang pertama sami'na, yang kedua ata'na, dengar, belajar, kemudian kita patuhi. Yang ketiga ufranaka rabbana, kenapa kita memohon keampunan, wa ilaihil masir, ilaikal masir, sebab kita akan kembali daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pada 31 pada saat dokumen akan mengejar pemiliknya masing-masing, tidak akan tertukar. Yang walaupun sama muka, kembar betul, janggut tebalnya sama, hidung mancungnya sama-sama jadi pada Johor, sama-sama asal jadi pada Bacar, memang betul sebiji sama tak ada beza, tapi berbeza. Dua orang mirip, satu daripada Malaysia, satu dari Malaysia. Kalau kita nampak dua orang tadi itu memang sama betul, rambut sama keriting, hidung sama peseknya, mata sama gelaknya atau jago sama tebalnya. Yang pun seperti itu, dokumen tidak akan salah menuju pemiliknya masing-masing. Pada saat ketiga, tatayuris sahab, catatan dokumen masing-masing itu akan menuju si pemiliknya. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca catatan ibadahnya masing-masing. Kau yang melihat, semuanya pandai membaca, semuanya pandai menghisap, semuanya tahu. Naudzubillah. Kalau dengan tatayuris sahab, dokumen catatan amal yang berterbangan tadi itu ternyata bukan tangan kanannya yang menerima, mungkin diserahkan daripada belakang atau diterima dengan tangan kirinya. Yang kedua, indra mizan, pada tu amal ibadah kita ditimbang al-ma'ani, bacaan yang walaupun tidak lebih daripada harapan, yang walaupun tidak lebih daripada rasa takut, bimbang dan risau, itu juga akan ditimbang, akan ada pada saja nanti pada hari kiamat. Takut ya Arhamar Rahimin. Jadi dengan orang yang tidak pernah beramal kebajikan, tidak pernah sujud, tidak pernah melabihkan diri, tidak pernah taat kepada Allah Jalla Jalaluhu, berpesan kepada anak keluarganya, kalau aku mati nanti tolong dibakar aku, bakar jasadku, kemudian dengan abunya taburkan di arah arus angin bertiup. Jadi abu daripada tubuhku nanti akan berterbangan di segenap penjuru, taburkan abuku ke arah angin bertiup kencang. Pesan tadi itu dilaksanakan oleh keluarga. Selepas mati dibakar, setelah dibakar abunya ditaburkan di bawah musan angin yang bertiup kencang. Diriwayatkan Allah kumpulkan abu seseorang tadi itu menghidupkan kembali. Atas tujuan apa? Kenapa kau berbuat seperti itu? Kenapa kau berpesan dan berpuasa seperti itu? Dia mengatakan min khaufika ya Allah, karena aku takut kepada Engkau ya Allah. Hanya itu saja jawabannya. Karena aku terlampau takut kepada Allah, ternyata besar balasannya. Sehingga dengan jawabannya tadi Allah selamatkan dia daripada api neraka. Itu khauf, raja, dan diputuskan akan dibawa masuk dan juga akan dihunjam dan juga akan dicampakkan ke dalam lembah api neraka. Keputusan tamat sudah terseret untuk menuju neraka jahanam, waliyadzubillah. Tak boleh lari, malaikat yang mengawal. Tak boleh lepas. Di dunia boleh-boleh saja bagi duit sogok. Ya kerajaan kah, polis kah, tentera kah, di dunia kita masih beli nyonggok lagi. Kita bagi riswah, kita bagikan apa saja yang mengiurkan. Kalau dengan perempuan. Kalau dengan duit, terus dengan pangkat, ada yang mengiurkan seseorang. Di akhirat tidak boleh seperti itu. Street. Kalau memang sudah keputusannya secara muktamad ke neraka jahanam, tidak akan luput daripada neraka jahanam, waliyadzubillah. Ternyata daripada sejumlah yang menuju pintu gerbang neraka jahanam, ada yang menoleh-noleh ke belakang, menengok-nengok seperti itu. Allah instruksi, ya Jibril, tuh kenapa? Tanya, lo kenapa macam tu? Kamu menoleh-noleh ke belakang, kenapa? Ada apa?
Jadi kata dia menjawab, karena aku masih menaruh harapan keampunanmu ya Allah. Karena aku masih mengharapkan keampunanmu, jika aku menoleh agar kau mengesahani aku. Harapan ternyata sesederhana itu berubah keputusan daripada menjadi penghuni neraka menjadi kepada penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dicabar kalau ingin mencabar hari kiamat, kalau ingin mencabar kesudahan yang abadi. Coba usaha untuk menahan agar dengan rambut tidak berubah. Coba sekat agar dengan rambut dengan janggut tidak bertambah. Tahan saja. Baru dicukur semalam capek dah. Hari panjang lagi. Ya Allah, ini kita nak Minang nih. Kalau nampak kuning-kuning begini, kalau nampak putih begini, siapa yang nak? Wah, ada putih di sini, tak nampak tak? Tengok ni, habis tengok ni, ada kuning tak? Ada kan? Jadi orang kalau pada tu seusia abang, bukan kita sudah kahwin dah. Seusia beliau ni, tak paham ya, abang depan. Kalau seandainya melamar, tapi dah ternampak beberapa hal janggut putih, itu mungkin nanti kita dikira tua. Perempuan tak semuanya berkenan dengan orang tua. Mau yang handsome, yang muda, yang gagah, yang perkasa. Lainlah, yang materialistis tu lain lagi ceritanya. Jadi pada tu dengan seorang perempuan dilamar oleh seorang laki-laki tua, dah janggutan putih macam kita ni lah, lebih kurang dalam 60-70 tahun dah ada putih dah semuanya. Perempuan tu dengan lantang, dengan gamblang katakan, saya tak nak kenal awak tua suku. Udah berapa usia awak? Usia saya baru dalam 17 billion dolar. Begitu dengar dia, oh masya Allah, tabarakallah, tua tadi masih fans. Bisa hancur dipuji dan minta kawin seketika itu juga. Beda, usia saya baru 13 juta dolar. Tuh berubah, tadi dikatakan tua. Tuh dia, duit boleh berubah keyakinan. Pendek kata, uban, masya Allah, tabarakallah. Itu kalau nampak, mungkin dengan kita kurang berkenan. Maka dengan kita upaya untuk kita menghilangkannya. Hanya sakit dengan supaya upah, jadi kita sudah merasa keberatan. Apakah dengan kita merasa senesa? Kalau pada itu masih ada dosa lahan pada anggota tubuh kita, tubuh tobatlah kepada Allah. Sebelum itu tobat itu ditutup, bila akan ditutup pada saat nyawa kita, roh kita sampai ke tenggorokan, atau pada waktu matahari terbit daripada sebelah barat. Pada saat ketika itu iman orang yang beriman, imannya tidak akan diterima oleh Allah. Biswaktu hatta wabillahi taufiq. Pada solat kalam tak berkata ambil yang betul, dijawab saja, lama pun bismillah. InsyaAllah dijemput makan asam pedas, bayarlah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mas Isma dalam keadaan bermobil. Betul. Jadi ada kategori untuk tes semua masuk nampak para nabi, jadi nampak para wali. Semuanya Nabi kita tak ada pengecualian di situ. Hanya kata disebutkan orang awalnya mayuksa, orang yang pertama yang berikan paket dalam Nabi Ibrahim alaihissalam itu menunjukkan hatta juga pada para nabi dan rasul. Semuanya tidak ada yang berfitnah, semuanya dipakai dalam keadaan bugil. 3 tempat yang ke akhir dari itu tidak saya sebutkan pada masa kita akan menyeberang selatan mustaqim. Itu kita sudah tidak saling mengenal pada sejauh itu. Akan dibagi dalam keadaan khufatan, oratal, urlan. Khufatan, tak pakai kasut. Oratan dalam keadaan telanjang bugil, urlan dalam keadaan tidak berkhitan. Sayyidatuna Aisyah begitu mendengar Nabi kita bercakap semacam itu, kalau macam tu saling tengok menengok, takkan kepikiran kita tengok menengok. Kalau pada tu ada berlaku gempa atau juga berlakunya tsunami, takkan kita nak tengok orang-orang, kita pikiran kita berarti itu untuk menyelamatkan diri saja lagi. Tayalah gambaran sederhana, tapi tidak akan, mudah-mudahan jangan terjadi. Ya Allah, dengan penuh harapan itu tidak berlaku. Kalau pada saat berlakunya goncangan jadi pada pesawat, ketinggian
35 di muka kita atas permukaan putih. Terus satu bergoncang kira-kira. Apakah ada lagi yang nak pegang-pegangan, nak tengok itu ini? Hari kiamat dahsyatnya bang. Yang betul video macam si Mari. Jadi tua. Perempuan hamil melahirkan seketika. Orang-orang semuanya pada mabuk. Tidak usah dikenal mengenal. Tak ada yang tengok. Oh panjangnya. Oh tak ada. Kita berani cukur kebun. Entah anda khayalkan seperti itu tak padaku. Dan itulah yang kepikiran yang dipikirkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Jadi Nabi kita bersabda, guru hari-hari kiamat lebih dahsyat daripada apa yang kau khayalkan. Yang lain ni. Paruh. Ya, kenapa? Pasti lakukan doa azan. Kena lagi tak nanti nozep pasti nak. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wasyarata wad-darajatan 'aliyata rafi'ah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata. Ada yang mengatakan al-wasilah di situ maknanya adalah al-maqam al-mahmud, artinya maqam asy-syafa'at al-uzma. Anugerahkan kepada baginda wasilah. Wasilah tak sebenarnya perantara, sebab musabab yang dengan punya kelayakan tak akan mendapatkan kelayakan untuk memberikan syafaat kepada umat. Nabi kita janjikan syafaat kepada orang yang memohon doa semacam itu untuk baginda al-maqam al-mahmud akan mendapatkan syafaatku atau wajib dapat syafaat daripada baginda seseorang yang memohonkan al-wasilah wal fadilah, kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang agung untuk baginda Nabi SAW. Tapi kita bersabda itu hanya di abdi min ibadillah. Wasilah tadi itu maksudnya perantara asbab musabab, syafaat, bantuan, pertolongan yang secara merata, tidak secara individu, tapi itu kepada semuanya, hatta kepada orang-orang kafir disebut juga dengan asy-syafa'atul uzma. Itu hanya diberikan kepada satu orang sahaja. La yang bagi illa di wahidin illa di ahadin min falkik, tidak layak diberikan melainkan hanya kepada satu orang saja daripada hamba-hamba Allah. Wa arju, Nabi kita bersabda, dan aku berharap agar akulah dia orangnya. Aku berharap agar akulah yang akan mendapatkan asy-syafa'atul uzma, al-wasilah wal maqam al-mahmud nanti pada hari kiamat. Itu beda dengan wasilah yang disebutkan dalam bab tawassul. Wasilah di situ itu juga jadikan perantara untuk kita memohon, untuk kita meminta, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Takhidu wasilata, kita jadikan atau kedudukan perantara pada waktu kita berdoa, kita bertawassul dengan wasilah amal ibadah kita laksanakan. Kita bertawassul dan berdoa dengan wasilah kebaikan daripada seseorang. Ya Allah, kami memohon dengan kemuliaannya, kami memohon dengan keribaannya, kami memohon dengan kedudukannya. Itu doa semacam itu memang hadir daripada beberapa buah hadis. Di antaranya pada masa kita keluar dari rumah menuju masjid, Allahumma bihaqqis sa'idina ilaik, ya Allah aku memohon dengan kemuliaan orang-orang yang pergi memohon, orang-orang yang menuju ke rumahmu, orang-orang yang meminta berdoa dan harapkan rahmat dan kasih sayangmu. Tawassul dengan orang-orang. Tawassul dengan ibadah itu disepakati oleh ulama. Wasilah, ittihadu wasilah itu dengan kita meminta ya Allah doa yang kita baca di penghujung. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, hai Zat yang Maha Agung. Ya Allahu biha, ya Allah dengan amal ibadah kami, zikir, tasbih dan tahmid kami. Ya Allah biha, akrimna bi husnil khatimah. Akrimna, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bi husnil khatimah di situ jar majrur bi husnil khatimah ta'alluqnya kepada fi'il yang dihilangkan padanya fi'il muqaddar, ay akribna, muliakan kami bi husnil khatimah dengan penghujung yang baik. Jadi dengan fi'ilnya atau ta'alluqnya itu tidak disebutkan. Takdirnya ya Allahu biha, ya Allah dengan amal ibadah kami, dengan zikir, tasbih dan tahmid kami, akribna bi husnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha,
Ya Allah, akrimna bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah minha, ya Allah bi husnil khatimah. Jadi yang kita mohon yang teristimewa, sebab husnul khatimah itulah yang menentukan sejahtera, selamat dan celakanya seseorang di hari pembalasan nanti. Penghujungnya cantik dengan kalimat la ilaha illallah, mati dengan tauhid, banyak manapun dosa kesalahannya, kalau sampai tersisa jutaan triliun tahun sekalipun, tetap penghujungnya akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keselamatan kepada kita semuanya, dan juga mudah-mudahan berikan usia yang panjang yang penuh dengan barakat, umur yang panjang dalam ketaatan rezeki daripada sumber akal, ketenangan, ketentraman dalam hidup anak-anak yang soleh dan salehah, kehidupan yang senantiasa mendapatkan bimbingan petunjuk riayah himayah daripada Allah Jalla Jalaluhu, dan juga Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, mati dengan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Ya Karimu ya Wahhab, akrimna bil firdausil a'la bighairi hisab. Ya Karimu ya Wahhab, matina bil firdausil a'la bighairi hisab. Ya Karimu ya Wahhab, adkhilna al-firdawsal a'la bighairi hisab. Ala hadir yang wala biasari al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.